Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Menjebak Diri Sendiri. Kita harus berani menjebak diri kita sendiri atau menyulitkan diri kita sendiri demi keselamatan kekal. Maksudnya adalah kita harus berani berkomitmen untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita harus berani berkomitmen meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kita harus berani berkomitmen untuk menyerahkan seluruh hidup kita tanpa batas untuk kepentingan kerajaan surga. Yaitu semua dirangkum dengan kalimat tidak minta apapun dari Tuhan kecuali berkenan padanya. Sebenarnya ada kerinduan itu dalam hati kita. Hanya seringkali kita tidak kobarkan sehingga tenggelam dengan berbagai kesenangan, keinginan, hasrat yang hilir mudik dalam pikiran kita. Dan kadang-kadang tersangkut sehingga akhirnya kita bisa terjebak pada keinginan-keinginan dunia atau bahkan dosa-dosa. Supaya kita tidak terjebak dengan dosa-dosa dan keinginan-keinginan dunia tersebut, kita harus menjebak diri kita dengan komitmen. Kita harus berani berkomitmen. Memang kita harus berhati-hati kalau mengucapkan nazar. Ini bukan sesuatu yang murahan, ini prinsip. Misalnya kalau kita bernazar, kalau nanti aku selesai kuliah, aku mau menjadi pendeta. Atau nanti kalau bisnis ini berhasil, aku akan persembahkan sekian persen. Kemudian nanti kalau bisnis ini berhasil, aku juga akan memberikan ini kepada gereja. Sebaliknya, kita tidak usah bernasar seperti begitu. Nasar kita bukan begitu. Dalam hal ini, kita akan menggunakan kata komitmen, janji. Kita membuat perjanjian dengan Allah, bahkan aku mau hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Walaupun sebenarnya kita berkeadaan belum mampu melakukannya. Tapi Tuhan akan memberi kemampuan. Kemudian hal yang kedua, aku memindahkan hati ke langit baru dan bumi baru. Aku tinggalkan percintaan dunia. Hal yang ketiga, aku mau sungguh-sungguh hidup untuk kepentingan Tuhan. Dengan komitmen ini kita baru bisa memindahkan hati kita ke kerajaan surga. Dan ini standar karena Yesus sendiri berkata bahwa kita tidak berasal dari dunia ini. Kesediaan kita menjebak diri kita sendiri sebenarnya seperti seorang yang membawa diri ke satu mezbah untuk dikorbankan. Seperti domba yang dibawa ke sebuah mezbah korban. Dipotong-potong, dibakar habis seluruhnya. Harus berani. Saya kira orang-orang yang memberi diri menjadi relawan ke Suriah, menjadi tentara atau milisi ISIS, itu ada juga yang ragu-ragu. Tetapi dia menguatkan hatinya. Dia meneguhkan hatinya. Lalu dia mau tidak mau harus pergi. Ketika dia sampai di Suriah, dia harus berani mempertaruhkan semuanya. Untuk indoktrinasi seperti itu, orang bisa nekat. Saya tidak katakan itu salah atau benar. Tapi yang saya lihat komitmennya. Bukan tidak mungkin sempat orang tersebut mengalami keraguan. Tetapi ketika dia terus menguatkan komitmennya, jadilah langkah itu. Demikian pula kita.
Mungkin ada keraguan, tetapi pilihan ini adalah pilihan luar biasa. Tidak akan pernah disesali karena ini menyangkut kekekalan. Seorang hamba Tuhan berdoa suatu hari, "Aku berjanji tidak minta apa-apa selain menjadi anak kesukaanmu." Ketika dia mengatakan itu, ada keraguan, tetapi tidak ada pilihan lain. Ini adalah pilihan yang sangat menguntungkan untuk hidup kekal dan harta surgawi yang tiada tara. Ketika hamba Tuhan itu menetapkan hatinya demikian, dia menjebak dirinya. Dia menjerumuskan dirinya pada wilayah komitmen yang berat. Hidup ini hanya sekali. Mengapa kita tidak berani berkomitmen untuk nilai-nilai kekekalan? Jangan seperti orang kaya yang tertulis di Lukas 19 yang ketika mendengar syarat mengikut Yesus adalah menjual segala miliknya dan membagikannya ke orang miskin. Dia pergi dengan sedih sebab kata firman Tuhan hartanya banyak. Ingat, bukan sebab dia tidak ditentukan selamat, melainkan hartanya banyak. Dia memilih untuk mencintai hartanya. Itu masalahnya. Beda dengan Sakyus. Dia menyambut Yesus datang ke rumahnya. Dia memberi separuh hartanya pada orang-orang miskin, dan jika ada orang yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Yesus berkata, "Keselamatan terjadi atas rumah ini." Kalau Sakyus tidak melangkah melepaskan kekayaannya, maka tidak terjadi keselamatan atas hidup Sakyus dan keluarganya. Kalau orang sudah kaya berlimpah, asetnya bisa ratusan miliar, sulit apalagi itu dicari dengan susah payah. Ini sangat sulit dilakukan. Ini dikatakan bukan supaya kita memberikan uang ke gereja. Jika kita harus minta hikmat Tuhan dalam mengolah kehidupan kita yang hendak disampaikan dalam kebenaran ini, agar kita sungguh-sungguh memerhatikan apakah kita ini telah memilih apa yang tepat untuk jiwa kita. Yesus menangisi Yerusalem. Dia berkata, "Betapa baiknya kamu kalau kamu tahu apa yang bisa mendatangkan sejahtera bagi kamu. Aku mencoba mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tetapi kamu tidak mau." Ini ditulis di Lukas 23 ayat yang ke-37. Jangan sampai tidak mau atau menolak dan akhirnya binasa. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ini prinsip. Tetapi kalau seseorang tidak mau menerima anugerah, tidak merespon anugerah secara patut, dia tidak akan menerima dan memiliki keselamatan itu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.